kasih. Kak Noval udah siap? Siap. Siap ya, oke. Kak Noval silakan. Oke. Oke, bismillah. Sebenarnya deg-degan banget gitu ya. Kenapa? Karena tadi duduknya di belakang gitu. Terus tiba-tiba maju semua. Sempet saya percaya diri, wih ini karena saya pengen ngomong nih gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir tadi, teman-teman ternyata tergocek juga tuh pas Pedro ngomong, Pak Anies sudah datang, Pak Anies sudah datang gitu. Tapi menarik ketika pembahasannya kedua kalinya, ternyata teman-teman gak nengok gitu. Karena yang pertama saya udah hampir loncat. Ya, wah Pak Anies berarti harus disamperin nih, harus disambut gitu kan. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu gitu ya, yang seperti penjelasan Pedro tadi gitu. Oke, saya mau memulai sesuatu dengan kisah. Teman-teman masih ingat momentum peringatan darurat kemarin? Momentum peringatan darurat 22 Agustus, 23 Agustus di seluruh Indonesia kita membahas hal yang sama. Kita punya keresahan yang sama, kita punya common interest yang sama gitu. Jadi ada banyak yang kita bahas dan seluruh mahasiswa di daerah melakukan aksi demonstrasi. Termasuk khususnya di Bandung. Di Bandung itu ada aksi juga di mana pada tanggal 22 Agustus mereka berkumpul di gedung DPRD Jawa Barat. Saya Naufal Chef Abdul Purba dari Humanis Project akan bahas ini lebih santai tentunya dan bagaimana Humanis menangkap momentum ini sebagai sesuatu yang kita harus tergerak, kita harus bergerak bersama gitu. Jadi kita akan bahas ini bareng-bareng. Saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kegeser gitu ya. Teman-teman, di sini adalah sebuah kisah yang real, nyata, tapi saya izinkan untuk mengganti namanya, mengganti nama universitasnya, dan mengganti fotonya gitu ya. Tapi ini adalah kisah yang kami di Humanis Project alami. Sebut saja namanya adalah Yusuf. Yusuf adalah teman kami yang dia adalah mahasiswa yang aktif sekali bergerak untuk menyuarakan keresahannya untuk menjaga demokrasi ketika itu, dan dia adalah mahasiswa salah satu di perguruan tinggi swasta di Bandung. Oke. Yusuf ketika itu melakukan aksi pada pukul 3 sore. Di pukul 4 sore semuanya sudah mulai gelisah. Banyak sekali sudah bentrokan-bentrokan, sudah ada gas air mata segala macam, sehingga pada pukul 5 sore Yusuf harus bergerak mundur menyelamatkan diri. Tapi ketika menyelamatkan diri, ia juga berusaha menyelamatkan kawan-kawannya. Ketika ia menyelamatkan kawannya dari paparan gas air mata segala macam, ia melihat kakinya ini, sepatunya itu terlepas talinya. Dia jongkok, dia ikat tali sepatunya, dia berdiri, dan disitulah momen di mana batu dari arah yang diduga dari gedung DPRD mengenai mata kirinya. Ketika itu isunya tuh banyak banget, asumsinya bahwa Yusuf akan hidup menjalani sisa hidupnya menggunakan satu bola mata saja. Berita sudah kemana-mana gitu ya. Ketika itu Yusuf terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kita sama-sama tahu BPJS susah banget prosesnya. Harus rujukan ini, rujukan itu, dan itu pun belum tentu dapat pelayanan terbaik. Tapi kekuatan kolektif hari ini, netizen dengan kekuatan digitalnya, kita bisa langsung sama-sama bergerak menolong tanpa menunggu waktu, tanpa AIUEO gitu ya. Kita Humanis melakukan konfirmasi kepada pihak rumah sakit. Benar gak sih Yusuf ini butuh perawatan yang nilainya segini? Dan itu ketika bisa dikonfirmasi, dana yang terkumpul dari teman-teman yang nilainya banyak gitu ya, yang satu orang mungkin sumbangannya cuma 10.000, 15.000, itu terkumpul dan itu bisa menyelamatkan mata Yusuf dari kehilangan bola matanya gitu. Nah di sini kondisi Yusuf terpaksa harus mengeluarkan biaya 35 juta. Di sini saya mau menyampaikan bahwa bayangkan sebagai sebuah mahasiswa, ia belajar di dunia pendidikan, dia juga tergerak hatinya untuk turun ketika itu aksi untuk menyuarakan hak dan pendapatnya, tapi ketika di lokasi ia justru dirugikan, menjadi pihak-pihak yang paling dirugikan ketika itu. Di mana setiap dari kita justru
tentu membayar pajak, kita yang menggaji para aparatur negara dan semacamnya gitu ya. Tapi ketika kita menyuarakan suara kita sendiri, justru kita yang paling dirugikan gitu. Dan ini terjadi nyata pada kasusnya Yusuf. Humanis Project melakukan crowdfunding. Teman-teman, kita dalam waktu 1 jam berhasil mengumpulkan 180 juta. Terima kasih dan tepuk tangan untuk teman-teman semua. Dalam 2 hari terkumpul dananya 690 juta. Ini angka yang besar atau kecil? Teman-teman boleh bantu jawab ini? Besar ya? Besar. Humanis melihat ini adalah amanah yang besar, dana yang besar, tapi tidak hanya sebatas itu. Kami melihat bahwa dana ini adalah bukan hanya dana yang besar, kekumpulnya besar, tapi kita juga melihat bahwa ada besarnya amarah masyarakat, adanya juga besarnya kegelisahan masyarakat yang selama ini dipendam. Sehingga kekumpul angka yang sebegitu banyaknya. Dan ketika kita ada skeptisme di kalangan masyarakat bahwa ini ada bohirnya nih, ini ada yang menunggangi nih, jangan-jangan Pak Anies yang ngasih duitnya nih. Tapi kalau kita buka data teman-teman, ternyata ada 11.000 saksi atau 11.000 manusia yang melakukan donasi. Bohir mana atau orang mana yang mampu menggerakkan segitu banyak orang untuk melakukan donasi. Yang kita bisa lihat sama-sama ternyata catatannya adalah rata-rata satu orang itu transfernya berapa tahu gak? 50.000. Itu seharga kita ngopi di sini mungkin. Jadi rasanya kita nggak bisa bilang bahwa humanis hari ini ditunggangi siapa, bahwa gerakan peringatan darurat itu ditunggangi siapa, dan kita pun bergerak atas nama kemanusiaan bahwa humanis ketika itu melakukan dana ini kita salurkan dalam berupa ambulans, kemudian tabung oksigen, P3K, logistik makanan dan minuman, masuk kepada petugas PPS gitu ya, dan juga kita melakukan penutupan, pengcoveran biaya rumah sakit di seluruh rumah sakit yang memang bisa kita jangkau ketika itu. Ada Jogja, Semarang, dan Jakarta. Kita pasca aksi, kita keliling ke rumah sakit satu persatu untuk memastikan ada gak sih Pak, Bu, yang hari ini masuk rumah sakit UGD yang karena korban dari aksi, demonstrasi hari ini. Kita pastikan ke rumah sakit yang memang kita bisa jangkau ketika itu, karena kita merasa kita harus hadir di situ. Balik lagi teman-teman, kita punya peran kita masing-masing, kita punya jangkauan kita masing-masing. Mungkin tadi Pedro, Bang Nanda gitu ya, Bang Alista segala macam, mereka punya peranannya masing-masing. Bisa lewat sosial media, lewat donasinya yang 10.000, 15.000 gitu ya. Yang kemudian hari ini sangat-sangat berpengaruh gitu ya pada gerakan humanis hari ini. Jadi kita perlu rasanya hapus sekat-sekat di antara kita, bahwa kita adalah gerakan kolektif untuk pergerakan yang nyata gitu. Oke, ini adalah respon dari beberapa netizen yang akhirnya memberikan semangat sendiri bagi humanis. Ada support di luar sana, kita nggak sendirian. Ini pentingnya kita harus bergerak secara kolektif. Kita punya semangat yang sama, jadi kita nggak bisa sendiri gitu. Karena balik lagi, ini adalah menjadi bensin buat humanis gitu ya, bahwa ternyata kita bisa ngasih manfaat, kita banyak yang dukung, kita banyak yang support. Kenapa kita nggak bisa meneruskan kegiatan ini tidak hanya sampai pada Pilpres belaka. Nanti saya izin mau menjelaskan hal itu juga. Oke, kawal putusan MK. Kawal putusan MK teman-teman, jadi bisa gak sih kita mempercayai bahwa perjalanan Humanis Project tidak berakhir pada pemilu belaka. Pilpres selesai, pilkada selesai, meskipun Pak Anies nggak melanjut gitu ya. Tapi akhirnya kita mempercayai satu hal, bahwa value, nilai-nilai perubahan itu menjadi keistimewaan hari ini. Idealisme itu menjadi keistimewaan anak muda hari ini. Jadi kita percaya bahwa humanis nggak boleh berhenti pada momen pilkada, momen pilpres aja. Kita harus terus menyuarakan perubahan dengan cara kita. Sehingga saya ingin juga menyampaikan bahwa Humanis Project hari ini telah bertransformasi menjadi sebuah yayasan sosial. Kami akan fokus kepada pemberdayaan masyarakat miskin dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, termasuk menjaga isu-isu demokrasi. Meskipun nanti akan ada gaya-gaya yang memang menjadi ciri khasnya humanis gitu ya. Nah ini yang ingin kita sampaikan di momen yang singkat ini. Terakhir dari saya teman-teman, bersama kita bisa ciptakan perubahan yang bermakna melalui
hal kecil, yaitu peduli. Change begins with caring. Jadi kita sama-sama bisa melakukan perubahan dari hal-hal kecil, apapun itu silakan ambil peran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.